Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mailan Bastari, nomor induk mahasiswa A93124078 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar di UPT Negeri 1 Pagelaran, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Anak-anak, marilah kita sebelum mulai pelajaran kita berdoa bersama. Jangan akan dipimpin oleh Dio. Silakan Dio memimpin temannya berdoa. Doa mulai. Wabil Islami wabil Muhammadin nabiyya rasul Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Sebelum kita pelajaran, mari kita lihat dulu kanan kiri kita bahwa mungkin ada sampah-sampah yang belum dibersihkan. Karena kebersihan adalah sebagian dari ya. Kata Rasulullah, an-nadofatu minal iman. Artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, karena kita baru memulai pelajaran, Bapak tanya dulu, hari ini ada yang tidak hadir di kelas kita? Hadir semua? Sehat? Alhamdulillah. Jadi kalian siap untuk mengikuti pelajaran ya? Nah, untuk menyemangati supaya kita memiliki jiwa cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh teman kalian yaitu Priscila. Silakan Priscila maju ke depan. Semuanya berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau ya silakan Priscila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, terima kasih semua, kita tepuk tangan. Oke, anak-anak, sebelum Bapak memberikan materi pada hari ini, Bapak bertanya dulu, kemarin sebelum pelajaran kita hari ini, apakah sudah paham semua dengan materi yang lalu? Mengenai pengertian iklan? Oke, nah, untuk itu supaya kita semangat hari ini, mari kita walaupun dengan duduk, kalau Bapak sampaikan semangat, kalian semangat, semangat, semangat ya. Siap? 1, 2, 3, semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini Bapak ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan materi kita kemarin, iklan, tetapi dengan tambahan materi yaitu pertama, agar kalian mengerti media iklan. Kemudian
kalian nanti bisa menjelaskan apa itu iklan tradisional dan apa itu iklan digital. Dan kalian juga nanti bisa mengidentifikasi apa yang harus digunakan untuk beberapa iklan tertentu. Untuk itu, Bapak akan menyampaikan beberapa materi dulu. Kalian tolong memperhatikan. Nah, sebelum Bapak memberi materi, apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu iklan? Silakan. Ini sebutkan. Ya, disampaikan ke teman-temannya ya. Silakan. Apa itu iklan? Pemberitahuan kepada masyarakat mengenai produk, layanan, atau ide yang disampaikan melalui berbagai media dengan tujuan untuk mempromosikan, membujuk, atau menginformasikan. Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya, Nak? Andin. Terima kasih, Andin. Yang berikutnya, tepuk tangan kepada Andin yang telah memberikan jawaban. Ya, yang berikutnya Bapak juga ingin bertanya kepada kalian sebelum Bapak mulai materi. Coba berikan beberapa contoh iklan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Contoh iklan tradisional biasanya ada di warung-warung atau di toko-toko. Contohnya spanduk dan banner. Contoh iklan modern biasanya ada di handphone. Contohnya di aplikasi YouTube atau di aplikasi lainnya. Baik. Siapa, Nak, namanya, Nak? Vita. Kita beri aplaus kepada Vita. Tadi Vita sudah menjelaskan kepada kita beberapa iklan tradisional dan iklan digital. Nah, di sini Bapak akan memberikan atau memperkenalkan kepada kalian beberapa jenis media iklan. Tadi sudah disampaikan ada yang berbentuk spanduk, ada yang berbentuk selebaran ya. Di tepi-tepi jalan kita sering lihat. Ada yang dalam bentuk juga, yaitu kalian mungkin pernah nonton televisi ya, yang ada iklan-iklan yang dalam bentuk tayangan beberapa menit. Dan juga yang di sini punya HP siapa? Ya, pernah buka media sosial ya, atau YouTube. Setiap kalian akan membuka YouTube, biasanya akan muncul iklan. Itulah beberapa contoh media iklan digital. Nah, selanjutnya nanti kita akan bisa membedakan mana iklan yang tradisional dan mana iklan yang digital. Mungkin kalian masih belum paham. Kalau tradisional apa maksudnya? Yaitu belum menggunakan media dengan sarana dalam media digital ya. Ya, dia manual. Kalau yang digital, maka kalian juga sudah paham, biasa berkaitan dengan media-media mainstream, misalnya internet atau dengan televisi. Kemudian beberapa iklan itu ada yang nanti harus digunakan, tidak bisa digunakan ke media yang lain. Ya, nanti ada contoh tertentu bahwa iklan tersebut memang harus menggunakan media tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba nanti kalian akan Bapak beri waktu untuk berdiskusi. Ya, nanti kalian akan Bapak kasih waktu berdiskusi dan kemudian membuat contoh iklan. Yang lalu Bapak sudah membuat kalian dalam bentuk kelompok ya. Ada berapa kelompok di sini? 4 ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kalian dan membuat contoh media iklan tradisional maupun iklan digital. Untuk selanjutnya, kalian tentu ingin lebih dalam lagi mengetahui mengenai periklanan. Ya, di sini
akan kalian pahami, yaitu iklan contoh yang digital adalah yang dalam bentuk tadi Bapak sampaikan di media apa? Sosial ya. Misalnya seperti Facebook, YouTube, IG ya. Kemudian juga televisi. Nah, apa sih tujuannya dengan adanya iklan itu? Tujuannya untuk membuat apa? Atau apa yang ingin disampaikan dengan iklan tersebut? Coba siapa yang bisa menjawab? Tujuan adanya iklan yaitu untuk mempromosikan suatu produk ya, untuk mempromosikan suatu produk atau barang. Karena memang fungsinya adalah untuk supaya masyarakat bisa mengenal dan akan membeli produk tersebut. Selanjutnya, setelah kalian nanti memahami dalam bentuk iklan yang layanan untuk menjual produk, kemudian ada beberapa teknik khusus untuk menyampaikan media tersebut. Ya, misalnya kalau yang dia bentuknya adalah digital, tentu lewat sarana-sarana digital, televisi, kemudian internet, YouTube, dan sebagainya. Dan juga yang tradisional, kalian sering lihat di pinggir-pinggir jalan ada spanduk ya. Kemudian di depan warung-warung itu ada gambar-gambar yang tujuannya adalah memperkenalkan produk yang dia pasarkan. Ya, sampai di sini sudah paham? Contoh iklan tradisional dan digital. Baik, selanjutnya akan Bapak tampilkan kepada kalian bahwa tujuan dari iklan itu agar produk tersebut dibeli, juga perlu ada beberapa jenis-jenis ya, seperti dalam bentuk iklan cetak. Ya, kalian sering lihat kalau kalian berbelanja ke mall atau ke pertokoan, kalian biasanya akan didatangi orang yang membawa kertas yang bergambar iklan. Pernah? Pernah ya. Kemudian juga ada iklan yang ada di pinggir-pinggir jalan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, itu bisa yang pertama tadi iklan cetak itu dalam berbentuk spanduk yang disampaikan oleh Vita. Ya, ada iklan spanduk, kemudian brosur ya. Nah, kemudian yang iklan yang sering kalian lewat ya, kalian lihat di pinggir-pinggir jalan itu disebut iklan luar ruangan. Karena memang ditampilkannya di media-medianya, di media yang tempat orang umum berjalan agar diketahui dan supaya membeli produk tersebut. Kemudian yang dua tadi, kira-kira menurut kalian itu iklan tradisional atau digital? Yang iklan cetak dengan yang di luar ruangan tadi, iklan digital atau iklan tradisional? Tradisional ya. Nah, sekarang dengan bertambahnya teknologi, kemajuan zaman, iklan itu makin lama makin kreatif, yaitu dengan adanya iklan siaran, yaitu berupa yang ada di radio, di televisi, itu bentuknya adalah iklan siaran. Ya, kalian pernah mendengar radio mungkin atau melihat di televisi ada iklan? Nah ya, ada yang bisa memberi contoh satu dari kelompok 1, 2, 3, 4 mungkin. Contoh kalian apa iklannya? Coba kelompok 1. Ya, coba sebutkan. Silakan. Silakan. Iklan apa? Contohnya kelompok 1. Yang iklan, contoh iklan yang kalian akan buat nanti. Contohnya yang akan kalian buat, contoh iklan apa? Iklan. Seperti iklan handphone yang ada di televisi. Yang di televisi. Kelompok 2, contoh iklannya. Ya. Dewa, ini iklan yang kira-kira nanti akan membuat iklan apa nanti di kelompoknya? Iklan susu. Ikan susu. Kelompok 3,
akan membuat iklan apa? Iklan Sprite. Iklan? Sprite. Oh, minuman. Ya, baik. Kelompok 4. Dio akan membuat iklan apa? Stop merokok. Oh ya, stop merokok. Nah, di sini ada yang perlu Bapak sampaikan ya, supaya kalian paham, membedakan antara iklan dengan himbauan ya. Nanti jangan sampai kalian lupa. Tadi kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu sudah mengarah kepada iklan. Nah, Dio tadi menyebutkan contoh yaitu larangan merokok. Jadi supaya kalian jangan rancu antara iklan dengan himbauan ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian, karena iklan adalah intinya adalah memasarkan suatu produk, ada yang dijual. Kalau himbauan, ada yang dijual? Tidak ya. Jadi kembali Bapak ingatkan bahwa kita di sini adalah belajar memahami iklan tradisional dan digital ya. Oke. Selanjutnya di sini kalian akan lihat ada beberapa contoh ya iklan. Bisa mungkin dia memasarkan seperti kelompoknya, kelompok 2 minuman ya kan, bentuk susu. Kemudian dari kelompok 1 memasarkan handphone ya. Kelompok 3 yaitu minuman ya, sama ya. Nah, jadi itu nanti kita bisa membuat contoh iklan yang kalian buat nanti untuk menjadi contoh bagaimana iklan suatu produk ya. Kemudian kalau kalian nanti sudah memahami antara iklan digital dengan iklan tradisional, maka kalian akan bisa membedakan ya kan? Di antara iklan tradisional dengan digital, kira-kira yang paling efektif dan efisien itu yang mana? Karena Bapak memberikan 2 contoh ini supaya kalian bisa menganalisa, kalian memahami apakah iklan tradisional masih bisa bertahan, kemudian iklan digital, kemudian iklan digital ini makin sekarang makin maju, berkembang. Nah, nanti kita lihat. Jadi supaya kalian lebih, seandainya kalian nanti menjadi seorang pengusaha, kalian bisa memilih akan mempromosikan lewat iklan apa. Betul tidak? Tentu kalian semua di sini ingin sukses ya. Ingin menjadi pengusaha, ingin memasarkan produk, tentu kalian bisa memilih yang terbaik. Kemudian setelah kalian mengetahui media terbaik, nanti kalian bisa memberikan contohnya. Baik anak-anak, sebelum kita membuat kesimpulan, mari seperti yang Bapak sampaikan minggu kemarin, kalian sudah punya kelompok ya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Bapak mempersilahkan kalian untuk berdiskusi dan membuat contoh iklan ya. Akan Bapak bagikan LKPD-nya kepada kalian ya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman dan membuat iklan baik tradisional maupun yang digital. Silakan dibuat.
Ya. Kalau ada yang belum paham, bisa saling bertanya ya, berdiskusi. Kemudian nanti kalau ada yang kalian juga kira-kira belum memahami, boleh bertanya ke Bapak. Ya. Silakan dari kelompok 2 untuk membuat kelompok 3. Kelompok 3 ingin membuat contoh iklan apa? Minuman ya. Ya, minuman. Kelompok 1 ingin membuat contoh iklan? Ya, handphone ya. Berarti termasuk nanti yaitu digital ya. Kelompok 2 tadi minuman juga ya. Kelompok 4 Dio iklan layanan ya. Ya. Untuk kelompok Dio bisa diganti ke dalam bentuk iklan ya. Kalau yang disampaikan tadi adalah bentuk himbauan. Jadi dia tidak ada nilai profit oriented, tidak ada mencari keuntungan. Yaitu tadi yang disampaikan Dio membuat himbauan tidak merokok. Nah itu bukan termasuk iklan. Kalau iklan harus ada nilai ekonominya. Jadi orang membeli suatu produk. Silakan Dio diperbaiki iklan yang menurut kelompok kalian bisa untuk mempromosikan suatu barang. Boleh digital, boleh tradisional. Wisnu, silakan Wisnu. Dibantu Dio. Ya. Anak-anak, supaya kita bersemangat, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ya? Ice breaking dulu ya. Sebelum kita lanjutkan diskusinya ya. Ya, setelah ini ya kita selesaikan tugas diskusi kalian, baru nanti kita ice breaking ya. Karena waktu kita cukup untuk membuat iklan. Kelompok Dio ingin membuat apa? Wisnu yang berbentuk iklan? Boleh. Minuman Yakul ya? Ya, boleh. Silakan dibuat. Ada yang mengalami kesulitan mungkin? Boleh bertanya kepada temannya atau ke Bapak? Ya. Ya, Wisnu. Silakan Wisnu. Apa yang ingin ditanyakan? Iklannya boleh kayak gini ya, Pak? Ya. Itu iklan apa Wisnu? Yakul, minum Yakul. Minuman Yakul. Ya. Boleh. Ya. Ada lagi yang ingin mungkin ditanyakan? Didiskusikan? Silakan. Arkan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, dibuat semenarik mungkin ya. Dibuat semenarik mungkin karena ini supaya yang melihat akan tertarik dan akan membeli ya. Kalau produknya banyak yang beli, berarti perusahaan tersebut akan banyak menghasilkan keuntungan. Ya. 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 Boleh kalian
mencari dari media yang lain boleh, untuk contohnya boleh, atau melihat di buku cetak juga boleh. Ya. Ya. Oh ya. Untuk supaya kalian makin mendalami, akan Bapak berikan contoh ya. Akan Bapak berikan contoh yang bisa kalian lihat nanti ya. Supaya kalian ya. Kelompoknya Priscilla udah bisa semua? Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kelihatannya kalian sudah hampir selesai ya membuatnya ya. Ya, nanti setelah ini kelompok 1 boleh memberikan kesempatan kepada temannya. Kelompok 3 bertanya dan akan dijawab oleh kelompok 1. Kelompok 2 nanti akan ditanya oleh kelompok 4 ya. Silakan nanti untuk kelompok yang menyampaikan, menjawab apa yang ditanyakan oleh teman kalian. Jadi ada yang perlu kalian pahami bahwa iklan kita ada 2 jenis. Ada yang bentuknya media atau iklan tradisional dan juga ada yang dalam bentuk iklan digital ya. Silakan kalian memilih yang menurut kalian bagus, yang bisa nanti ditampilkan. Boleh membuka bukunya, boleh ya, buku cetak ya, dan juga boleh kalau yang membawa alat komunikasi yang bisa membuka contoh iklan, silakan ya. Ya, ini tulisannya sudah mengajak orang untuk membeli ya. Karena tujuan iklan adalah supaya orang tertarik kemudian membeli produk. Ya. Ya. Sudah hampir selesai ya. Ya. Tuh contoh.
dari iklan minuman. Ya. Ini dari 4 kelompok, ini yang banyak kelihatannya iklan promosi minuman. Ya, kelihatannya ada dari 4 kelompok 3 minuman. Ya. Kalau yang kelompok 2 tulisannya cukup singkat ya. Singkat dan dipahami oleh yang membaca, akan tertarik dan akan membelinya. Ya, hanya gambarnya nanti dibikin lebih menarik lagi ya, supaya orang tertarik. Kelompok Dio sudah memperbaiki contoh iklannya, ya, ya, contoh iklannya supaya nanti orang tertarik untuk membeli produk tersebut. Contoh ini sebagai contoh ya, sebelum kalian masuk ke nanti ke dunia kerja nantinya kalau sudah selesai pendidikan tingkat atas. Ya, tulisannya yang menarik ya, menarik, dan tulisannya harus yang jelas dibaca oleh masyarakat. Ya. Yang belum ini tulisannya diperjelas ya, yang masih belum terbaca mungkin setelah gambar ya, setelah gambar kalian juga bisa membuat tulisan yang menarik. Ya, jika sudah buat produknya di sini, kalian buat produknya ya, tadi hanya kalian buat produk di sini, hanya produk minuman ya, yang sering ini. Nah, di sini akan kalian tulis di sini ya, segar ya. Ya, boleh kalian tuliskan logo produknya boleh. Misalnya susu, logonya apa? Misalnya kalian buat logonya supaya orang paham, mungkin pegunungan, ya kan? Biar segar ya kan? Pegunungan kalian buat. Apalagi kemudian nanti kalian bisa di sini juga buat. Nah, setelah ini bentuknya sudah terlihat seperti ini, kalian juga buatkan di sampingnya deskripsinya ya. Ini kan bentuknya, bentuk contohnya, nanti kita buat di sini supaya menarik dan orang untuk mau membeli ya. Kita buat yang semenarik mungkin. Ya, buat. Jadi bentuknya dalam bentuk iklan.
Ini yang bentuknya adalah, berarti kalau ini contoh iklan apa? Seandainya ini kita dalam bentuk spanduk atau ya, berarti iklan termasuk iklan tradisional ya, seperti ini. Ya. Bisa juga yang lain, kalau kita lihat ya, kata-katanya harus yang menarik dan terbaca. Ya. Ya. Atau kalian buat lebih menarik lagi, nggak apa-apa. Kata-katanya ditambahkan lagi. Ya. Jadi kalimatnya adalah mengajak supaya kita membeli produk tersebut ya. Yang membuat orang untuk membeli produk tersebut. Ya. Boleh juga kalian tambahkan supaya masyarakat tidak ragu, disebutkan nama perusahaannya. Ya, ditulis karena ini orang akan yakin ada produksi ya, yang ada yang memproduksi, di mana supaya orang makin yakin ya. Karena salah satu kelebihannya adalah supaya orang percaya bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi. Ya. Kalau ini kalimatnya adalah untuk mengajak, himbauan. Ya, kalau ini untuk supaya masyarakat makin percaya dengan pabrik ya, produk tersebut. Oke. Anbia, ada selesai? Iyo, kelompoknya? Ya, sedang dibuat ya. Mungkin ada mau teman-temannya mau menambahkan mungkin kalimat yang bisa menambah yakin supaya orang belanja, membeli produk. Dio, ya kata-katanya ditambahkan. Kelompoknya Arkan? Sudah selesai? Kata-katanya sudah? Ya. Ya. Oh, udah plus dengan harganya ya. Kalau untuk produk atau barang berupa handphone juga sudah ya. Ya. Ini biasa kalau berhubungan dengan media digital biasanya sangat harus rinci karena biasanya harganya mahal. Jika handphone harus tahu dulu speknya, kemudian ada termasuk lisensinya. Ya. Nanti ini akan dipromosikan lewat medianya. Biasanya kalian lihatnya dari media apa ini? Digital. Misalnya pada waktu kalian sedang melihat apa? Televisi ya. Ya, televisi ya. Kalau untuk minuman, ya
Sudah kelihatan ya. Melihatnya aja kita sudah tertarik ingin minum. Apalagi baca tulisannya. Ya. Melihat gambarnya aja kita sudah tertarik ya. Apalagi kalau warnanya cerah, biasanya menimbulkan kita ingin belanja, membeli produk ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Mungkin Pak membuat kata-katanya biar menarik, ya kan? Seperti apa? Karena kata-kata itu juga suatu kekuatan, ya. Kata-katanya yang menarik dan juga supaya orang atau konsumen itu ingin beli, ya, ingin membelinya. Karena kalau kata-katanya nggak menarik, nanti orang nggak tertarik, nggak ingin beli atau belanja. Walaupun gambarnya bagus, atau gambarnya bagus tapi kemudian kata-katanya menarik tapi gambarnya juga kurang menarik, kurang bagus, juga itu berpengaruh kepada iklan tersebut, ya. Kelompok Dio sudah selesai menulis kata-katanya, ya. Bagus itu, bagus. Hanya mungkin kurang besar ya tulisannya ya, ya, supaya yang membaca langsung bisa melihat, ya. Boleh ditambahkan lagi, boleh di sebelahnya, boleh, mungkin untuk menambah yakin. Yang seperti pelajaran kita kemarin ya, yang sudah kalian pelajari, bahwa iklan ini sangat berpengaruh ya terhadap penjualan suatu produk ya. Jadi kalian juga akan belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur ya. Ya. Seandainya iklan yang kalian buat ini bagus, akan dilirik oleh suatu perusahaan, maka ini akan menjadi nilai ekonomis. Ya, perusahaan akan mungkin mengajak kalian kerjasama untuk membuat iklan. Ya, karena saat ini media iklan ini adalah yang paling besar ya, secara kontribusinya, pendapatannya adalah di bidang periklanan. Karena suatu produk tanpa promo atau iklan, makanya kurang berkembang. Ya, dengan iklan mudah-mudahan nanti produk yang kalian buat itu akan berkembang. Ya, ya, Wisnu sudah selesai. Ya, ya, itu oke.
Ada yang masih belum paham mungkin kalimatnya yang atau kata-katanya yang perlu untuk makin menarik dalam membuat iklan? Ya, gambar ya. Ya. Ya, ini juga cukup menarik. Ini kelompok 3. Ini ditambahkan kata-katanya yang makin menarik. Tadi gambarnya sudah jadi, sekarang kalimatnya ya atau kata-katanya yang dibuat makin supaya orang makin akan membeli. Ya, nanti akan ditanyakan oleh kelompok lain ya. Produk apa yang kelompok 3 buat, iklannya apa? Ya. Ya, sebaiknya iklan itu juga nanti kalian ini ya, buat jangan lupa colornya, warnanya juga yang menarik ya. Ya, colornya, warnanya, misalnya kalau minuman ada warna-warna yang menarik ya. Kemudian kalau handphone juga boxnya mungkin ya, kotaknya juga bentuknya harus menarik ya kan. Kan tidak hanya handphonenya atau yang akan kalian lihat di televisi, biasanya tampilan depannya pun akan mempengaruhi untuk orang untuk membeli. Ya, itu juga dengan minuman. Ya. Ya, ini bisa ditambahkan sebenarnya untuk warna-warna yang menarik seperti ini supaya karena pengaruh color itu juga berpengaruh ya. Kalian buat gambarnya kurang cerah, nanti masyarakat atau pembeli juga kurang tertarik, ya kan? Kalau gambarnya atau warnanya itu cerah, biasa orang penasaran kan, iklan apa sih itu? Gitu. Apalagi tulisannya bagus, gitu. Ya selesai kelompoknya Dio? Sudah ya? Wisnu ya? Hampir selesai ya? Ya. Ya, ini juga kalimatnya atau kata-katanya juga ini bagus, ini cukup menarik. Buat orang tertarik untuk membelinya. Ya. Ya. Nanti sebelum kita menarik kesimpulan atau menyimpulkan, kita akan breaking dulu ya, supaya kalian tidak ngantuk ya. Kalian tidak lelah. Nanti akan ada breaking dan kemudian baru kita menyimpulkan dan juga akan apa yang bisa kalian nanti dapatkan dari materi pelajaran kita hari ini ya. Ya. Setelah ini masih ada pelajaran
Setelah ini masih ada materi lagi dari guru lain ya. Oke ya, makanya kita biar semangat, kita sama-sama kita supaya kalian pulih semangatnya. Mari kita berdiri semua. Kita lihat nanti kita sama-sama speaking ya. Silakan semuanya berdiri anak-anak. Ya. Ikuti yang ada di layar ya. Ya. Semangat ya. Semuanya bergerak ya supaya badan kalian tidak merasa letih. Yuk, yuk, ya, ayo, akan. Tangan diputar-putar bergetar-getar, tangan diputar-putar berianglah gaung, tangan diputar-putar berianglah lutut, goyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bergetar-getar. Yuk semangat. Tangan diputar-putar bergetar, tangan diputar-putar berianglah gaung, tangan diputar-putar berianglah lutut, goyang-goyang, goyang-goyang, tangan diputar-putar bergetar. Ya, semangat ya. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke Ya, supaya semangat. Ya. Kita kelihatannya kalian masih belum semangat ya. Kita sekali lagi biar semangat ya. Ya. Biar kalian nggak loyo. Siap ya? Ya, kita coba lagi ya. Kelihatannya masih ada tadi yang belum semangat. Ayo anak-anak, berdiri kembali. Dewa. Semangat. Ya. tangan diputar-putar bergetar, tangan diputar-putar berianglah gaung, tangan diputar-putar berianglah lutut, goyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bergetar. Ya, ke depan Wisnu. Wisnu.
Ya, fokus ya, fokus, fokus. Yuk, kali lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, menarik ya. Yang menarik, yang menyanyikan atau lagunya yang menarik? Dua-duanya ya. Nah, kita lanjut ke tadi. Sudah kalian penyegaran. Sekarang kita ingin mendengarkan dari kelompok 1, 2, 3, 4 ingin menyampaikan presentasinya ya. Nanti kelompok 1 menyampaikan, kelompok 3 boleh bertanya, kelompok 2 menyampaikan materi atau presentasi, kelompok 4 boleh bertanya. Silakan untuk kelompok 1 dulu ya. Ya. Dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari iklan kelompok kami. Di sini kami ingin mempresentasikan yang berisi sebuah produk gadget. Di sini kami mengiklankan handphone dari Samsung, yaitu Galaxy Z Fold 6. Handphone ini sudah dilengkapi dengan ukuran layar 7,6 inci, ukuran layar cover 63 inci, kamera belakang triple 50 megapiksel plus 10 megapiksel dan plus 12 megapiksel. Kamera depan 4 megapiksel, kamera cover 10 megapiksel. Kapasitas baterai 4400 mAh, non removable. Memori RAM 12 GB, RAM 256 GB, RAM 512 GB, RAM 1 TB. Dengan CPU Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, SIM dual nano SIM plus eSIM. Beratnya 239 gram dan bergaransi resmi. Dan memiliki varian warna yaitu silver shadow, pink, navy, black, dan white. Baik, kelompok 1 mendapatkan ini medianya apa? Melihatnya waktu itu di media apa? Digital atau tradisional? Tradisional. Cetak.
Di televisi atau di iklan-iklan di pinggir jalan melihatnya? Di televisi. Televisi, Ya. ya, digital berarti ya. Ya. Oke, silakan kelompok 2. Langsung ya, kelompok ada yang Sebelumnya, ingin ada yang ingin bertanya? ya. Oke, Ya. silakan. Bagaimana cara mendapatkan iklan tersebut? Ya. Langsung dijawab ya oleh kelompok 1 ya. Izin menjawab dari kelompok 3. 3. Apa tadi? Mendapat. Produk ini bisa didapatkan di official store-nya Samsung terdekat. Ya, melalui media Bisa melalui elektronik. elektronik ya. Iya. Televisi ya. Iya, Pak. Ya, silakan boleh kelompok 2. Baik, makasih. Sudah cukup? Ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, silakan duduk. Yang berikutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan iklan kami. Ini iklan berisi produk susu Ultramilk yang terdiri dari informasi produk dan ajakan untuk hidup sehat sehari-hari. Diharapkan siapapun yang melihat iklan ini dapat membeli produk ini di warung-warung terdekat. Iklan ini termasuk iklan tradisional ketika terdapat di sebaran atau spanduk iklan ini akan menjadi iklan digital ketika ditampilkan di media sosial. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan. Dari kelompok 4. Ya. Sebutkan namanya ya. Saya Farah. Izin Silakan. menambahkan ya teman-teman. Informasi produknya seharusnya ditambahkan semisal mengandung rendah gula, aman untuk anak sekolah. Terima kasih. Ya. Paham dengan pertanyaannya? Penambahan. Ya. Ya, Ya, pertanyaannya tadi menambah. Hanya menambahkan ya. Oh ya. Kelompok 1 hanya menambahkan ya. Baik. Sudah cukup jelas ya? Baik, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2 ya. Baik. Anak-anak, setelah kita berdiskusi tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4 telah mempresentasikan dan ada yang bertanya juga tadi menjawab. Bisa kita simpulkan ya diskusi kita pada hari ini. Ya. Ya, sekarang nanti setelah kita perhatikan teman kalian tadi bahwa ada tadi yang bentuknya iklan digital. Kelompok 1 tadi, kelompok 4 ya. Kelompok 4 belum merepresentasikan tadi ya. 3 belum ya, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Ya, ke depan. Silakan.
Yang semangat ya, karena tadi kita sudah ice breaking ya. Ya. Silakan kelompok 3 menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa iklan. Iklan yang kami buat bisa jadi iklan digital ataupun tradisional. Iklan digital adanya di media sosial atau di internet. Kalau iklan tradisional termasuk iklan yang kami buat ini. Sprite adalah minuman ringan bersoda yang populer di seluruh dunia. Hampir seluruh warga Indonesia menyukai minuman Sprite, tapi nggak baik juga diminum sehari-hari. Cuma 5.000 saja bisa sesegar itu loh. Sprite nyatanya nyegerin. Ya. Tanya nggak? Ada yang ingin bertanya mengenai iklan yang disampaikan kelompok 3? Cukup? Ya, baik. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan. Kemudian kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Putra dan teman saya yang bernama Wisnu Sefa Afiza. kami dari kelompok 4 akan ingin mempresentasikan sebuah iklan, yaitu iklan Yakult. Yakult adalah minuman probiotik yang memiliki manfaat bagi wanita dan pria, mulai dari membantu meningkatkan kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan kulit, meningkatkan kesehatan mental, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya. Temannya mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak, terima Cukup? kasih. Ya. Masuk, Baik, masuk. terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Ya. Baik. Untuk mereplay ulang supaya kalian fokus kepada materi. Jadi kita tadi bisa mengelompokkan ya iklan tradisional dengan iklan digital ya. Jadi ada kelompok yang tradisional, ada yang bisa membantu Bapak menyampaikan contoh iklan tradisional? Ada? Tadi yang dari sekian ini, yang iklan tradisional, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 termasuk iklan yang mana? Kelompok 1 masuk ke dalam iklan yang mana tadi? Digital ya, kelompok 1. Medianya apa tadi? Mendapatkannya dari nonton televisi ya. Atau media sosial ya. Untuk kelompok 2 masuk ke iklan tradisional atau yang iklan digital? Kelompok 2 dari tradisional. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 dari media tradisional atau iklan tradisional atau digital yang sering kalian nyaksikan. Kalian iklannya lewat tradisional ya. Kelompok 4 medianya iklan digital atau tradisional yang sering kalian lihat yaitu digital. Lewat apa? Melihatnya iklannya di televisi, radio, atau di internet. Di televisi ya, berarti masuk ke sini ya, kelompok
3 tadi ya. Ini kelompok 4. Ya, jadi kita bisa membedakan ya. Ya. Sekarang kalian masing-masing menulis refleksi pelajaran yang kalian dapat pada hari ini dari pelajaran Bapak. Silakan yang tadi sudah Bapak bagikan, silakan kalian menulis resepsinya. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran materi kita hari ini? Silakan ditulis di buku catatan kalian. Ya, silakan. Wisnu, silakan dicatat di buku semuanya. Jangan biar catat, ditulis apa yang kalian dapatkan pada pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Dewa. Ya, ditulis. Yang kalian dapatkan pada pelajaran kita pada hari ini, kalian tulis dalam buku kalian. Ya. Ya, silakan dicatat. Ya, catat. Wisnu, dicatat. Ya. Di catatan masing-masing ya. Anbia sudah menulis? Dari awal sampai sekarang yang Bapak sampaikan ini, apa yang kalian pahami mengenai iklan digital dan iklan tradisional? Kalian catat. Ya. Sudah semua? Ya. Jangan lupa ya, yang kalian tadi dapatkan dari yang disampaikan Bapak dari awal sampai akhir, dan kemudian yang kalian disampaikan oleh teman kalian ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Pelajaran apa yang kalian dapatkan? Silakan ditulis kembali sebagai persepsi kalian ya. 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 Tulis ya. Ditulis di sini ya. Nah, tulis. Ya. Setelah kalian nanti menulis, Bapak juga akan memberikan beberapa simpulan ya nanti setelah ini. Kalian tulis dulu apa-apa yang kalian ingat dari pelajaran kita pada hari ini. Ya. Dewa sudah selesai? Ya. Anda sudah nulis? Ya. Persepsi kita pada hari ini, apa pelajaran yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Ya. Catat ya. Yes. Ini nanti bisa kalian baca lagi nanti di rumah. Ya, untuk supaya mengingat materi pelajaran kita. Pada saat kalian akan evaluasi, kalian akan paham. Ya. Supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nantinya.
Kelompok 1 sudah menulis semua? Ya. Setelah ini nanti ada yang menyampaikan ke Bapak ya, yang kalian tulis bisa kalian sampaikan ya setelah mempelajari materi kita. Priscilla sudah saya, oh ya, sudah menulis ya. Ya, nanti disampaikan ya apa yang kalian dapatkan pada hari ini, atau mungkin apa perasaan kalian setelah mempelajari materi yang kita pelajari ini apa? Ya, ya, ya. Nah ini ya. Sudah semua? Ya, silakan. Silakan. Bagaimana? Bagaimana perasaan siapa? Setelah belajar kita pada hari ini, silakan dijawab. Ya. Seru. Seru ya. Bagaimana yang lain? Ya. Seru ya. Ya. Ada yang lain lagi yang ingin menyatakan perasaannya? Ya, silakan. Ya. Bagaimana? Ya. Bahagia, Pak. Bahagia, ya. Mudah-mudahan ini memang dari hati kecil ya. Ya. Karena belajar kalau tanpa didasari dengan keikhlasan, maka akan tidak bermakna, ya. Walaupun tetap yang namanya manusia pasti ada kekurangan, ya. Menangkannya. Jadi untuk itu Bapak akan sampaikan beberapa kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Dengarkan baik-baik ya. Jadi untuk memasarkan suatu produk itu bisa melalui iklan tradisional dan iklan digital ya. Itu yang perlu kalian pahami untuk memasarkan suatu produk, yaitu dengan membuat iklan baik tradisional maupun yang digital. Yang sudah kalian tadi sampaikan ya. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah kalian memahami media digital dan tradisional, yaitu tujuannya adalah untuk memasarkan suatu produk. Jadi jangan lupa walaupun gambarnya bagus, tulisannya bagus, tujuannya adalah memasarkan suatu produk atau barang. Nah, sekarang kalian bisa nanti memutuskan sendiri. Seandainya kalian ingin menjual satu produk, apalagi sekarang sudah medianya online, ya kan? Kalian akan membuat iklan yang bagaimana? Yang akan dibeli oleh pembeli. Yang tentu saja kita mengharapkan banyak yang membeli produk tersebut ya. Jadi kesimpulannya, pertama, iklan ada yang berbentuk tradisional. Yang kedua adalah digital. Jadi dua iklan ini menurut kalian yang paling efektif, efisien yang mana? Digital atau tradisional? Digital, karena bisa seluruh orang akan membaca iklan kita. Kalau yang tradisional cukup mungkin yang ada di setempat. Kalau yang digital, begitu kalian promosikan lewat digital, maka akan banyak orang yang akan melihat. Jangan lupa pekan depan materi pelajaran Bapak
kita akan membahas mengenai beberapa media ya. Media iklan. Kalau tadi kita hanya membedakan iklan tradisional dan digital. Pekan depan pelajaran Bapak kita akan membahas beberapa media iklan. Ya, beberapa media iklan yang sudah kalian kenal hari-harinya. Hanya mungkin Bapak akan memberikan nilai manfaatnya masing-masing. Demikian untuk pelajaran kita. Mari kita semua bersama-sama bertepuk tangan dan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.